Hai sahabat, di konten kali ini Nat sudah mengurutkan kompilasi kuasa elemental tahap pertama dan tahap kedua dari yang terlemah hingga terkuat. Dan ini tuh pure pendapat pribadi dari Bang Nat. Jadi biar gak kelamaan, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaksi Gentar episode kedua terbaru, urutan kuasa elemental terlemah hingga terkuat. Let's check this out. Yay! Nomor 7, Boboiboy Angin. Debut di Boboiboy musim 1 episode kedua, Boboiboy Angin ditampilkan sebagai Boboiboy yang cukup keren karena memiliki tampilan topi yang mengarah ke kanan. Yang hal ini membuatnya terlihat lebih funky dan terlihat lebih cool. Sama saja seperti personalitinya yang dimana ia memiliki sifat periang dan ceria. Dan jangan lupa ia juga adalah Boboiboy yang sangat suka bersenang-senang. Dari segi kemampuan pun ia tidak bisa diremehkan karena ia memiliki kemampuan untuk memanipulasi angin. Yang dimana angin yang ia hasilkan bisa ia manipulasi bentuknya ataupun ia manipulasi ukurannya. Dan ia memiliki kelemahan yang sama seperti Boboiboy Daun, yaitu takut terhadap ular. Tapi kenapa dia hanya ada di posisi ketujuh? Itu karena menurut Bang Nat, penggunaan elemen anginnya selalu digunakan untuk support. Jadi Boboiboy Angin ini jarang sekali menggunakan kekuatannya untuk mengakhiri lawannya sendiri. Nomor 6, Boboiboy Tanah. Kuasa Elemental Boboiboy Tanah, Tanah Pelindung. Debut di Boboiboy musim 1 episode kedua. Sepertinya Boboiboy Tanah ini ditunjukkan sebagai tubuh inti dari Boboiboy karena ia memiliki arah topi yang sama seperti basic Boboiboy, yaitu ke belakang. Namun hal ini tidak mengurangi kekerenannya. Selain itu, ia memiliki personality yang lebih dewasa dibandingkan dengan elemental yang lain. Dan ia memiliki leadership yang sangat hebat dibandingkan elemen yang lain. Namun dari segi kemampuan juga, defensifnya sangat mutlak dan kuat juga karena ia memiliki kemampuan untuk memanipulasi daratan dengan cara merubah bentuk-bentuk tanah yang ada di sekitarnya. Yang Nat tangkap, ia adalah elemental yang tidak memiliki kelemahan dari segi sifatnya. Namun, alasan dia ada di posisi ke-6 karena ia lebih ke tipe defense, seperti kakak yang melindungi adik-adiknya. Boboiboy Tanah juga melindungi elemental yang lain menggunakan tangan hanya yang kuat. Dan sangat jarang terlihat ia mengakhiri lawannya sendiri menggunakan kuasanya. Nomor 5, Boboiboy Petir. Kuasa Elemental Boboiboy Petir, Gerakan Kilat. Debut di Boboiboy musim 1 episode kedua, Boboiboy Petir ditampilkan sebagai Boboiboy yang paling dingin dan Boboiboy yang sangat keren. Itu terlihat juga dari arah topinya yang menghadap ke depan yang menambah kekerenannya. Namun dari segi personality, ia adalah Boboiboy yang paling gampang marah dan sifatnya yang sangat dingin yang membedakannya dari elemental yang lain. Dari segi kekuatan, ia juga sangat kuat karena ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan petir dan petir yang ia hasilkan bisa ia manipulasi bentuk-bentuknya. Dan ia juga adalah salah satu Boboiboy yang sangat lincah dalam bergerak. Tapi ia memiliki kelemahan konyol karena ia takut terhadap balon. Namun alasannya berada di posisi kelima ya karena ia adalah trio origin yang 3 kuasa elemental pertama ini kekuatannya tuh pada stuck di situ-situ saja. Paling banternya Boboiboy Petir adalah Boboiboy yang sering digunakan sebagai finishing untuk mengakhiri sebuah pertarungan. Nomor 4, Boboiboy Daun. Kuasa Elemental Boboiboy Daun, Letaran Daun. Debut di Boboiboy Galaksi episode kelima, Boboiboy Daun ditampilkan sebagai Boboiboy terlucu dan terimut dibandingkan dengan elemental yang lain. Ya bisa kita anggap ia sebagai si bungsu di antara elemental Boboiboy. Arah topinya pun mengarah ke samping kiri dan ia memiliki personality yang cukup unik karena ia sangat konyol dan
ia selalu bertingkah aneh. Dari segi kemampuan, ia juga tidak bisa diremehkan. Soalnya, ia memiliki kemampuan untuk memanipulasi daun-daunan yang ia hasilkan, ditunjang dengan kemampuan dari daun yang ia hasilkan, seperti gatal maupun membuat si lawannya terdiam. Untuk kelemahan, ia memiliki kelemahan yang sama seperti Boboi Angin, yaitu takut terhadap ular. Untuk posisi 4, cukuplah untuk Boboi Daun, karena prestasi terbesarnya adalah mengalahkan si Captain Sparrow yang notabene tidak bisa dikalahkan oleh Boboi Petir, Angin, dan Tanah. Nomor 3, Boboi Api. Kuasa Elemental. Boboi Api. Debut di Boboi musim 3 episode ke-15, Boboi Api tampil dengan segudang misteri yang diindikasikan sebagai Boboi yang memiliki sifat yang jahat. Namun ternyata ia sangatlah konyol, tetapi memiliki penampilan yang cukup keren karena topinya yang menghadap ke depan tapi terangkat ke atas. Untuk personalitinya seperti anak kecil yang ia sangat suka mencari kesenangan untuk menghilangkan tekanan. Dari segi kemampuan, ia memiliki kemampuan yang sangat hebat, yaitu kuasa manipulasi api, yang bahkan ia bisa memanipulasi suhu dari api yang ia hasilkan, baik itu menjadi hangat maupun menjadi panas. Untuk kelemahannya terletak pada tekanan yang ia terima, karena ketika ia sudah marah, ia akan menyerang dengan membabi buta tanpa melihat kawan maupun lawan. Tapi hal itu cukuplah karena ia ada di posisi ketiga sebagai Boboi yang cukup kuat. Nomor 2, Boboi Air. Kuasa Elemental. Boboi Air. Ombak. Debut di Boboi musim 3 episode ke-18, Boboi Air datang menjadi harapan yang dimana semua elemental Boboi tidak sanggup mendandingi kekuatan dari si Boboi Bot. Memiliki tampilan yang cukup keren karena topi yang mengarah ke depan dan menunduk ke bawah. Berbanding terbalik dengan personalitinya yang sangat pemalas, sehingga waktu pertama kali keluar ia memiliki tubuh yang sangat gendut. Tapi di balik itu ia memiliki kemampuan yang cukup hebat, yaitu kuasa manipulasi air, yang dimana ia bisa memanipulasi air-air tersebut menjadi sebuah serangan atau menjadi sebuah makhluk seperti paus maupun belut. Dan ia juga adalah pencipta dari combo kuasa tahap 1 dan 2 pertama di Boboi. Untuk kelemahannya, ia memiliki kelemahan dari sifatnya pemalas sih, karena saking malasnya bertarung, ia terkadang suka lengah. Nomor 1 dan tercatat sebagai elemental tahap pertama terkuat adalah Boboi Cahaya. Tembakan cahaya. Debut di Boboi Galaxy episode ke-23. Bagi Bang Nat, Boboi Cahaya adalah Boboi terkeren sejauh ini. Ditambah dengan topinya yang mengarah ke depan namun agak miring sedikit. Ditambah personalitinya yang sangat pintar, namun ia memiliki rasa sombong yang sangat besar. Dari segi kekuatan saja ia tidak main-main, karena di tahap pertamanya saja ia masih sanggup untuk melawan Captain Pargoba, yang pastinya kalian sudah tahu betapa kuatnya dia. Namun Boboi ini memiliki kelemahan yang sangat mencolok, yaitu rasa sombongnya dan rasa percaya dirinya yang terlalu berlebih. Tapi di luar dari kelemahannya, ia memang memiliki kekuatan yang sangat mumpuni dan pantas disebut sebagai elemental terkuat tahap pertama. Karena dari segi kecepatan ia sangat cepat, dan dari segi power ia juga memiliki damage yang sangat besar. Urutan nomor 7, kita ada The Freak Boy, yaitu Boboi Duri. Seperti yang kalian tahu, Boboi Duri adalah elemental yang cukup unik yang dimiliki oleh Boboi. Itu karena sifatnya yang sangat konyol, membuat kita para penonton selalu tertawa terbahak-bahak dengan tingkah laku konyolnya. Bisa dibilang Boboi Duri adalah si bungsu di antara elemental yang lain karena sifatnya yang paling kekanak-kanakan. Di luar itu, Boboi Duri juga memiliki kekuatan yang cukup kuat karena ia mampu memanipulasi tumbuhan, terutama akar berduri. Tapi kalau kita lihat dari style bertarung Boboi Duri, kalau dibandingkan dengan elemental yang lain,
ia cukup tertinggal jauh karena ia biasanya hanya bersifat sebagai support untuk membantu elemental lain untuk mengeksekusi musuhnya. Sehingga Boboiboy Duri ini tidak memiliki epic momennya kecuali pada saat ia masih menjadi Boboiboy Daun. Urutan yang keenam, kita ada Happiness Boy, yaitu Boboiboy Taufan. Seperti yang kalian tahu, Boboiboy Taufan adalah salah satu elemental Boboiboy yang memiliki sifat yang sangat periang. Hal ini menjadikannya salah satu Boboiboy yang sangat lucu selain dari Boboiboy Duri. Namun, kalau kita lihat dari susunan elementalnya, terlihat kalau elemental Taufan adalah kalau dalam bahasa Sunda pengais bungsu atau anak sebelum anak bungsu. Tapi kalau kita lihat dari segi pertarungan, Nat cukup akui Boboiboy Taufan adalah Boboiboy yang paling fleksibel karena memiliki attack, speed, defense yang sangat kuat. Namun setelah adanya Boboiboy Blaze, Ice, Solar, dan Duri, Boboiboy Taufan serasa seperti dikucilkan. Yang dulu terasa seperti Arrow, sekarang malah terlihat seperti support yang selalu membantu elemental yang lain untuk mengeksekusi musuhnya. Urutan yang kelima, kita ada Brother Boy, yaitu Boboiboy Gempa. Perlu kita akui, Boboiboy Gempa adalah salah satu elemental yang dimiliki Boboiboy yang memiliki sikap paling dewasa di antara elemental yang lain. Itu karena Boboiboy Gempa terlihat selalu menjadi leader dari Boboiboy ketika mereka menggunakan kuasa 5 ataupun kuasa 7. Dan bisa dibilang ia adalah kakak tertua dari elemental bersaudara. Oke, kita bahas dari segi kekuatan. Memang pasti banyak yang gak setuju kenapa ia ada di urutan kelima. Namun, Nat bisa menjelaskannya. Itu karena Boboiboy Gempa ini lebih ke defense daripada ke attack. Disebut kuat, Boboiboy Gempa ini memang kuat. Cuman kekuatannya rata-rata digunakan sebagai defense untuk melindungi elemental yang lain. Namun mungkin ini make sense dengan konsepnya karena ia adalah kakak tertua, jadi ia wajib melindungi elemental yang lain. Urutan yang keempat, kita ada Calm Boy, yaitu Boboiboy Ice. Seperti yang kita tahu, sifat dari Boboiboy Ice ini tidak jauh berbeda dari Boboiboy Air karena berbeda dari elemental yang lain. Boboiboy Ice memiliki sifat yang jauh lebih tenang. Saking tenangnya membuat ia jadi orang yang pemalas. Kalau kita lihat, Boboiboy Ice adalah elemental yang kembar dengan Boboiboy Blaze karena mereka selalu diberikan epic moment secara bersamaan. Yang bahkan dari segi kekuatannya pun Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice itu bisa dibilang seimbang sih. Cuman dari style bertarung aja yang berbeda. Itu dikarenakan elemental mereka itu saling melemahkan. Dan Boboiboy Ice juga memiliki kemampuan archer yang sangat hebat. Yang hal ini membuat dirinya menjadi penyerang jarak jauh yang cukup hebat, dibarengi dengan kemampuan menembak yang sangat akurat. Urutan yang ketiga, kita ada Moody Boy, yaitu Boboiboy Blaze. Dari segi sifat, kalian juga pasti tahu kenapa disebutnya Moody. Karena Boboiboy Blaze ini adalah salah satu elemental yang sifatnya tuh selalu berubah-ubah. Karena terkadang ia terlihat sangat konyol atau terkadang ia terlihat sangat menakutkan. Hal ini juga yang membuatnya kembar dengan Boboiboy Ice karena ia sangat aktif, sedangkan Boboiboy Ice yang sangat pemalas. Kalau Boboiboy Ice adalah penyerang jarak jauh yang sangat baik, kebalikannya Boboiboy Blaze adalah penyerang jarak dekat yang sangat baik. Itu karena ia memiliki style hand-to-hand combat yang sangat hebat. Selain serangan tumpul, ia juga memiliki serangan yang sangat tajam menggunakan senjatanya, yaitu cakra api. Yang hal ini membuat serangan dari Boboiboy menjadi jauh lebih tajam. Urutan yang kedua, kita ada Angry Boy, yaitu Boboiboy Halilintar. Dari segi sifat, kalian sudah pasti mengenal Boboiboy Halilintar adalah salah satu elemental yang sangat pemarah.
Tapi uniknya amarah ini suka digunakan Boboiboy Halilintar yang ia ubah menjadi sebuah kekuatan. Dan bisa dibilang ia adalah anak emas atau elemental favorit Boboiboy. Karena dari segi penampilan, Boboiboy Halilintar paling banyak tampil dibandingkan dengan elemental yang lain. Tapi dari segi kekuatan pun tidak perlu diragukan lagi, karena ia memiliki serangan yang sangat tajam karena menggunakan pedang sebagai senjata utamanya. Selain itu, ia juga dibarengi dengan kecepatan yang sangat cepat, membuatnya bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepat. Yang hal ini membuat Boboiboy sering menggunakan elemental Halilintar yang ia gunakan sebagai eksekutor untuk mengakhiri sebuah pertarungan. Urutan yang pertama dan tercatat sebagai elemental terkuat, Smart Boy, yaitu Boboiboy Solar. Tembakan solar gerhana. Memiliki kemampuan yang cukup unik karena ia adalah elemental yang memiliki kecerdasan paling cerdas di antara elemental yang lain. Namun, minusnya karena ia terlalu cerdas dan kuat, ia menjadi salah satu elemental tersombong yang dimiliki oleh Boboiboy. Dan bisa dibilang ia adalah elemental termahal karena penampilannya dalam animasi Boboiboy sangatlah sedikit. Tapi dari segi kekuatan memang pantas Boboiboy Solar dianggap sebagai elemental terkuat. Itu karena ia memiliki daya serang yang sangat besar ditambah dengan kemampuannya untuk melakukan lompatan cahaya yang membuatnya bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan pantas dianggap sebagai elemental terkuat. Baiklah sekali untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita. Mane, bye! Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama.